Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan project inventory card dari toko hewan VK Pet Shop. VK Pet Shop adalah salah satu bisnis yang bergerak di bidang usaha jual hewan peliharaan seperti burung, hamster, ikan, dan ayam hias, serta menjual berbagai macam makanan dan aksesoris hewan peliharaan. VK Pet Shop dikelola oleh keluarga Bapak Darul Aswan Purba dan beberapa karyawan yang bertanggung jawab mengurus gudang dan melayani pelanggan yang datang. VK Pet Shop memiliki total 2 ruko yang berlokasi di Villa Hang Lekir, Blok DD2, nomor 10 dan 11, Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. VK Pet Shop memiliki berbagai macam unggas dan hewan peliharaan yang dapat diamati secara langsung. Produk yang dijual sangat beraneka ragam seperti unggas, hamster, ikan, kandang burung, akuarium, pakan unggas, dan hamster pada ruko sebelah kanan, dan pakan anjing dan kucing, serta pasir hewan peliharaan dan aksesorisnya di ruko sebelah kiri. Lalu selanjutnya adalah pengertian dari inventory. Menurut Kyoso tahun 2017, inventory atau persediaan adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa atau barang yang akan digunakan dalam produksi barang yang akan dijual. Selanjutnya adalah jenis perusahaan persediaan. Jenis-jenis persediaan sesuai dengan jenis usahanya dibagi menjadi dua, yaitu manufaktur dan usaha dagang. Perusahaan manufaktur melakukan semua proses pengolahan barang mentah menjadi barang yang siap dijual. Di setiap tahapnya memiliki jenis inventory yang berbeda dan umumnya ada 4 jenis persediaan yang harus dicatat. Selanjutnya adalah perusahaan dagang. Usaha dagang tidak ada proses produksi sehingga persediaan barangnya lebih sederhana dari perusahaan manufaktur. Selanjutnya adalah sistem pencatatan inventory. Yang pertama ada metode perpetual. Pada dasarnya metode perpetual juga disebut dengan metode buku. Metode perpetual merupakan sebuah metode pencatatan jenis persediaan barang perdagangan yang dapat digunakan untuk jenis usaha yang erat kaitannya dengan transaksi yang ada. Pada dasarnya, perpetual adalah sebuah metode pencatatan yang akan menjadikan semua data mengenai pembuatan rekening akan dikelompokkan sendiri-sendiri, sehingga rekening-rekening tersebut nantinya akan dipakai sebagai buku untuk membantu persediaan. Metode yang kedua adalah metode fisik atau metode periodik. Sistem periodik atau fisik ini terjadi karena sistemnya akan mencatat secara periodik atau secara tidak langsung ketika terjadinya sebuah transaksi, sehingga proses pencatatannya akan dilakukan pada tiap akhir periode yang bisa dilakukan dengan melakukan perhitungan pada persediaan stok hitungan barang. Selanjutnya adalah metode perhitungan inventory yang terdiri dari metode average dan metode FIFO. Metode average sesuai dengan namanya, metode biaya rata-rata menentukan harga barang dalam persediaan berdasarkan biaya rata-rata dari semua barang serupa yang tersedia selama periode tersebut. Perusahaan sering menggunakan metode biaya rata-rata untuk alasan praktis dan bukan alasan konseptual. Selanjutnya adalah metode FIFO. Metode masuk pertama, keluar pertama atau FIFO atau metode first in dan first out mengasumsikan bahwa perusahaan menggunakan barang sesuai dengan urutan pembeliannya. Dengan kata lain, metode FIFO mengasumsikan bahwa pembelian barang pertama adalah yang pertama kali digunakan dalam perusahaan manufaktur atau yang pertama kali dijual dalam perusahaan dagang. Selanjutnya adalah metode pencatatan inventory card pada VK Pet Shop. Metode yang pertama kali akan saya jelaskan adalah metode first in first out dengan contoh barang Royal Canin. Pada tanggal 1 Mei terjadi pembelian atau purchase in sebanyak 36 unit dengan harga 76.000. Dengan total pembelian 2.736.000. Maka pada saldo persediaan juga bertambah 36 unit dengan harga 76.000. Lalu pada tanggal 2 terjadi penjualan atau sales out 10 unit Royal Canin dengan harga satuan 85.000. Maka pada saldo persediaan berkurang 10 unit hingga tersisa 26 dengan perhitungan 36 dikurang 10. Hal
Hal yang sama terjadi pada transaksi dari tanggal 3 Mei sampai 12 Mei. Pada tanggal 13 Mei, VK Pet Shop melakukan pembelian barang yang sama dengan harga 81.000. Maka saldo persediaannya juga bertambah sebanyak 36 unit dengan harga 81.000. Karena adanya kenaikan harga pada harga beli, maka VK Pet Shop menaikkan harga jual dari 85.000 ke 90.000 yang dapat dilihat dari transaksi tanggal 14 Mei, yaitu penjualan sebanyak 12 unit dengan harga 90.000. Lalu hal ini berlangsung dari tanggal 13 Mei sampai tanggal 20 Mei. Lalu pada tanggal 21 Mei, VK Pet Shop melakukan pembelian lagi dengan harga yang berbeda yaitu 78.000, maka VK Pet Shop melakukan pencatatan persediaan yang tersedia 4 unit dengan harga 81.000 dari stok tanggal 17 Mei dan 36 unit dengan harga pokok 78.000 dari transaksi pembelian tanggal 21 Mei. Lalu pada tanggal 22 Mei, VK Pet Shop melakukan penjualan sebanyak 12 unit dengan 4 unit dari stok lama, yaitu stok dengan harga 81.000 dan 8 unitnya dengan stok baru dengan harga 78.000. Maka ada perbedaan harga dari penjualan dengan stok lama dan stok baru, yaitu stok lama dihargai 90.000 dan stok baru melakukan penurunan harga dengan harga 87.000 per unitnya. Penjualan dengan harga 87.000 ini terjadi sampai tanggal 24 Mei. Lalu pada tanggal 25 Mei, VK Pet Shop melakukan persediaan barang lagi sebanyak 36 unit dengan harga pembelian 76.000. Maka saldo yang bertambah pada persediaan adalah 36 unit dari persediaan baru, yaitu persediaan dengan harga 76.000 dan sisa stok inventory dari tanggal 21 Mei harga 78.000. Kemudian hal yang sama terjadi yaitu pada tanggal 26 Mei ada penjualan sebanyak 5 unit dari persediaan lama dan 5 unit dari persediaan baru dengan harga yang berbeda. Lalu pada tanggal 29 Mei, VK Pet Shop melakukan persediaan barang lagi dengan membeli 36 unit dengan harga 81.000 yang memengaruhi harga jual dari 85.000 ke 90.000. Lalu pada tanggal 31 Mei, dapat kita lihat bahwa saldo akhir dari stok inventory yang tersedia adalah 10 unit dengan harga pokok 81.000 dan total 810.000. Lalu untuk pencatatan inventory metode average akan saya gunakan contoh yaitu Whiskas. Pada tanggal 1 Mei terjadi pembelian sebanyak 480 unit dengan harga 5.500. Maka dapat kita lihat saldo persediaannya bertambah sebanyak 480 unit dengan harga 5.500 juga. Lalu untuk pencatatan pembeliannya dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 8 Mei tergolong normal seperti metode FIFO karena harga dari pembelian barang sama yaitu 5.500. Akan tetapi contoh pada tanggal 9 Mei harga pembelian barang naik sebesar 6.500. Maka saldo persediaan menjadi 580 unit dengan harga 6.328 dari perhitungan 100 dikali 5.500 dari lalu ditambah 480 dikali 6.500 dari persediaan baru. Maka dari itu kita dapat mendapatkan total persediaannya 580 dengan harga 6.328. Lalu untuk menetapkan harga jual dari metode average ini dapat kita samakan dengan harga di saldo persediaan. Dapat kita lihat pada tanggal 13 Mei saat persediaan awal 0 atau habis, maka VK Pet Shop melakukan restock 480 barang dengan harga beli 6.500. Maka dapat kita lihat saldo persediaan
yaitu 480 unit dengan harga yang sama, yaitu 6.500, dan sales out-nya dengan harga yang sama juga, yaitu 6.500. Dengan menggunakan catatan yang sama untuk menghitung untuk tanggal selanjutnya, maka dapat kita lihat bahwa saldo akhir bulan Mei untuk produk Whiskas pada metode average adalah 185 unit dengan harga 5.056 dan total saldo 935.360. Lalu bagian terakhir adalah kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil survei inventory data VK Pet Shop, maka kami dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Dari survei yang dilakukan, metode pencatatan yang digunakan VK Pet Shop lebih adalah metode pencatatan sederhana, yaitu pencatatan transaksi saat barang masuk dan keluar setiap hari. Yang kedua, VK Pet Shop menggunakan metode FIFO dalam mengatur barang-barang yang ada di toko dengan meletakkan persediaan lama di paling atas atau depan display agar kualitas barang seperti makanan hewan tidak mudah rusak. Lalu yang terakhir dapat disimpulkan bahwa VK Pet Shop sudah menerapkan metode pencatatan persediaan dengan baik. Sarannya adalah berdasarkan hasil dari kesimpulan itu, maka kami menyarankan agar VK Pet Shop melakukan pencatatan yang lebih detail mengenai dampak kenaikan perubahan harga beli sebagai nilai dasar dari harga jual.